Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ahmad Lutfi. Di sini kita akan coba yang part 4. Tadi kita sudah coba yang part 3 ya, menggunakan Postman. Nah, sekarang kita akan coba API yang tadi dengan Python. Kita langsung coding gitu ya. Nah, di sini use Python to add 100 atau 100 books to the API simulator. Jadi kita akan coba menambahkan 100 buku dengan codingan ya, dengan Python. Pertama kita nanti akan menggunakan library Faker dari Python ya. Nanti itu fungsinya buat eh, nambah data atau data dummy lah, bisa kayak gitu. Oke, kita step pertama open Visual Studio Code, navigate to the school directory. Oke, kita file, open folder, arahkan ke sini devnet, terus ke school library, kemudian klik OK. Nah, ini apa ini? Oke, terus aja. Terus di step kedua, investigate the library used by. Oke, ini ada ya. Nah, ini dia programnya. Kita collect dulu ya biar tidak berantakan. Nah, open kata tadi. At the top, notice there CBank at 6 Python 3 they are reported. Oke, ini ya sudah ada request JSON Faker sudah. Kemudian you will use the Python request library through this course. The request library is required if you want to use Python to make API request using get post. Oh, jadi si ini library request itu nanti fungsinya buat kita manggil API-nya juga ya, pakai metodenya nanti get atau post atau delete dan lain-lain ya. Nah, Faker is a Python library that generates fake data for you. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, Faker, library Faker tadi. Oke. Open terminal window and start Python 3. Faker module. Oke, assign Faker module to Faker. Nah, kita coba buka terminalnya dulu. Komputer. Sorry. Terminal. Nah, kita lihat dulu. Kita sekarang lagi di mana ini? Nah, di fast. Nah, kita disuruh masuk dulu ke directory school library ya. Di sini tinggal cd, kemudian devas. Mana? Labs. Ini, kemudian school. Nah, gitu. Kita ketikkan Python 3. Yes. Nah, sudah masuk. Kita masuk, ketikkan from Faker, import Faker. Oke, enter. Fake sama dengan Faker. Kemudian fake dot tab dulu katanya biar lihat ada apa aja sih di dalam fake itu, ada function apa aja gitu ya. Nah, ini sangat banyak gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk jadi ini hanya mengenalkan, memperlihatkan bahwa di dalam fake itu banyak metode atau function ya. Jadi tadi kita sudah coba di tab ini banyak functionnya. Ya, contohnya di sini ada fake name, ada fake catchphrase, ada ISBN, name dan lain-lain ya. Nah, ini bisa buat banyak itu buat data fake-nya ya. Oke, selanjutnya practice generating random data using the Faker library. Oke, kita coba print
my name is kurung kurawal, kemudian gitu dot format fake dot name. Kita akan coba buat nama baru, enter. Nah, my name is Tracy Moore gitu. Kalau kita misalkan ingin coba lagi, pasti ini akan berbeda ya. Tuh, Corey Savage gitu. Nah, jadi using the three highlight message in step to the above, enter the command that will print the following fake output. Jadi intinya sama kayak tadi saya contohkan ini fake name itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan coba membuat data 10 data tapi secara otomatis ya. Nah, ini codingannya kayak gini. Ranknya 10, oke. Kemudian begini. Tab dulu. Kemudian print fake dot name. Nah, ini pasti akan 10. Oh, sorry. Enter. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, gitu ya. Itu fungsinya. Jadi kita memainkan function name yang ada di dalam faker, terus di looping sebanyak 10 kali. Gitu intinya sih. Ya udah, quick guys. Nah, gitu. Review the function variable. The two functions in the program use three variables to get an authorization token from the Schoolable API service. Jadi ini hostnya, kemudian tadi username-nya, ini passwordnya. Oke. Kemudian yang kelima, review the get out token. Oh, tadi di sini. Ini, sorry. Yang kelima, the get out token function use three variable to build a request. Ini. The R variable invoke the post method for the login via basic API and store the token value if the call sukses. Oke, jadi nah dari sini dia memasukkan dulu login yang ini tadi ya, username-nya dengan passwordnya. Kemudian dipakai function atau library request yang tadi ini untuk dengan method post. Ini fungsinya untuk mendapatkan token ya yang tadi dengan URL-nya login via basic gitu. Ini API host ngambil dulu URL base-nya di sini, kemudian ditambahi dengan endpoint si login via basic tadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan statusnya oke atau 200 berhasil berarti ya, maka ini diperintahkan untuk menampilkan atau mengembalikan tokennya, diperlihatkan gitu lah. Ya kalau enggak ya di sini diperlihatkan dulu status code-nya apa gitu. Kemudian apa pesan errornya. Oke. If the call is unsuccessful, HTTP cost not equal to 200. Ya. Sorry ya, bahasa saya campur-campur. An exception is raised and the printed. Oke, jadi tadi yang sudah saya jelaskan yang ini. Kalau misalkan status code-nya bukan 200, kita tampilkan dulu apa status code-nya. Jadi bisa dari situ bisa kita lihat errornya di mana gitu ya. Nah, review the addbook function. Oke, ini addbook function. Similar to the add out token function, addbook function use the three variable step. Oke. Nah, ini jadi buat nambah data intinya gitu aja lah ya. Tapi yang nama data dengan harus memasukkan API key atau token yang tadi gitu. Tetap pakai metodenya post pastinya ya, karena kita mau menambahkan data. Nah, ini base URL-nya dimasukkan, ditambahkan dengan endpoint-nya yang tujuannya gitu. Nah, di header-nya kita harus memasukkan ini
Sebenarnya yang wajib cuman ini API key. Jadi karena kan kita pakai basic authentication tadi ya. Nah, X API key dengan masukkan API key-nya berapa yang tadi token yang sudah kita dapat dari sini. Gitu. Nah, kemudian nah, di sini ini proses menambahkan datanya. Kalau misalkan berhasil, ini suruh menampilkan bahwa statusnya berhasil. Gitu. Kalau enggak ya nanti diperlihatkan dulu apa kode status code-nya berapa. Ini API key diambil dari sini. Get out token. Get out token ngambil dari sini gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau sukses dia tampilkan, kemudian kalau gagal ya tampilkan dulu status errornya apa gitu ya. Kemudian review the code that invokes the two function. The add out token function. Nah, add out function. Add out token, sorry. Yang ini. Ambilnya dari sini. Invoke and the result the store in the variable API key. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi hasil dari function ini nanti disimpan di suatu variabel namanya API key. Kemudian nanti dipakai di sini ketika add book ya. Oke. Faker module is set to variable name fact. Nah, faker di sini dinamakan dengan fact. Nah, ini penginisialisasian lagi gitu ya dengan variabel baru. Kemudian kita akan looping dia atau looping pemasukan datanya atau post datanya sebanyak 100 kali. Iterate 100 time. The I variable ini I itu digunakan untuk ya basic looping lah gitu ya. Biasanya kalau misalkan di PHP atau misalkan Java itu I sama dengan 0 begitu ya. Atau I sama dengan 1, terserah itu terserah developernya aja. Kemudian kita ingin di looping berapa kali gitu ya. Nah, gitu teman-teman. The if variable is used later in the loops to set the value for the ID key for each new book from 4 up to and not including 104. Okay. If you want to keep the two previous book added previously in the step, change rank to 6 106. Nah, jadi ini teman-teman. Karena data yang sudah kita dapat yang sebelumnya kan ada berapa tadi ya? Ada 1 2 3 1 2 3 0 dari 0 ya. 0 1 2 3 4. ID-nya kan sampai 4 ya. Nah, kalau misalkan kita ingin nambahkan ID-nya tuh di atas itu gitu, ya tinggal kalian ini tambahkan aja di sini ranknya diubah misalkan jadi dari 5 kan yang belum ada dari kita gitu. Kemudian sampai berapa? Ini tinggal atur aja di sini gitu. Oke, gitu teman-teman. Next, three variable hold the value oke. Nah, jadi di fact title ini kita menggunakan fungsi dari fact yaitu namanya catch phrase. Ini nanti buat titelnya. Kalau untuk autornya kita pakai function name dari faker tadi. ISBN-nya ada ya ISBN gitu. Kemudian kita buat variabel baru namanya book. Di sini isinya sebuah objek yang mana isinya dari ID-nya yang diambil dari loopingan ini variabel i, kemudian titelnya diambil dari fact title tadi. Nah, disatukan semuanya. Nah, ini proses add book-nya. Ini manggil ke function add book yang di atas. Nah, ini. Nanti dia akan ke sini manggil function itu dengan parsing juga API key-nya gitu. API key yang ini.
gitu teman-teman. Nanti akan berhasil. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, untuk memverifikasinya kita coba running programnya. Ini di sini Python 3 add 100. Oh, ini belum di save, sorry. Save dulu dong. Nah, Python 3 there. Nah, itu dia. Banyak. Sampai 104. Kita coba lihat. Mau dilihat. 100 loh. Return the Chromium refresh. Oke. Nah, kalau mau dicek boleh. Tapi kita refresh dulu. Kemudian ke books, try it out. Kemudian execute. Mamam. Nah, ini sebenarnya banyak ya, dia nggak bisa buka. Kalau kita coba lihat di sini respon JSON-nya, bisa nggak ya? Yes. Not if you got the page instrument page 10 buku ikan enter. Gimana caranya katanya kalau mau menampilkan 100 books gitu ya. Nah, itu nanti kita coba. Jadi intinya ini hanya menampilkan 10 data di sini ya. Kita coba di Postman dulu, berhasil nggak ya kalau misalkan kita mau menampilkan semuanya. Kita udah buka Postman ya? Oh, belum. Sebenarnya untuk memverifikasinya contohnya seperti ini aja. Kita akan coba, kan tadi di Chromium hanya nampil data yang sampai 9 ya, hanya 9. Coba pakai ID atau data ID 20 misalkan. Itu bisa aja. Contohnya dengan seperti ini. Sorry. Nah, get ini aja. Try it out. Sorry, satu dulu. Nah, misalkan kita coba ini di terminal. Oke, kita ubah. Misalkan inginnya ID yang ke 20 tadi ya. Terus, nah ada kan? Nah, sedangkan tadi di sini, nah ini kan cuma sampai 9. Tapi itu nyatanya ada semua data sampai 104 gitu. Yang tadi sudah kita masukkan. Sekarang biar nggak penasaran, coba kita lihat di Postman. Apakah sampai 104? Sama tidak gitu ya. Ini ada beberapa yang harus diulik lah biar nggak sampai 10 data doang yang ditampilkan gitu. Oke. Oh iya guys, jadi yang tadi untuk mengecek bahwa data kita itu sampai 100 ya yang tadi sudah kita tambahkan. Di sini bisa kita tambah untuk page number ya. Misalkan saya ingin melihat data yang page ke-6. Ini untuk membuktikan aja. Nah, di page ke-6 ini terdiri dari ID ke-60 sampai ID ke-69. Itu membuktikan bahwa data kita memang banyak gitu ya. Yang tadi berhasil yang 100 kali kita looping itu. Gitu. Oke. FYI aja. Bye bye.